Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah buat kita. Insya Allah sama-sama kita akan gaspol untuk memperdalam ilmu agama kita, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Nah, sahabat Dasat, seperti yang kita ketahui, pada hari ke-17 di bulan Ramadan merupakan sebuah malam yang penuh kemuliaan atau sering kita sebut sebagai malam Nuzulul Quran. Nah, karena itulah malam diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keistimewaan, dan dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran, apa yang harus kita imankan, apa amalan yang harus kita jalankan. Karena sebagai pedoman hidup tentunya akan memberikan banyak aturan dan juga panduan buat seluruh umat muslim, umat Islam menjalankan kehidupannya agar bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, episode kali ini akan kita bahas mengenai keutamaan Nuzulul Quran. Dan bersama Ustadz kita Dasat Latif kita akan bahas lebih dalam tentunya dalam tema keistimewaan Nuzulul Quran. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai tema hari ini, seperti biasa kita akan melakukan polling terlebih dahulu. Tadi sahabat Dasat yang hadir di studio sudah dibagikan linknya, Google Formnya. Silakan kalau begitu diambil handphonenya, siap-siap untuk polling. Yang jelas sahabat Dasat yang hadir di sini adalah remaja Masjid Majelis Pemuda Tanah Tinggi. Kemudian ada teman-teman dari Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal dan Jamaah Masjid Nursiah Daud Paloh. Nah, sekarang saya persilakan untuk ikutan polling. Pertanyaannya adalah apa yang sahabat Dasat lakukan saat malam Nuzulul Quran? Apakah A, memperbanyak tadarus Al-Quran? Ataukah B, memperbanyak doa dan zikir? Ataukah C, memperbanyak salat malam? Silakan dipilih apakah A yang paling sering Anda lakukan, B atau C, tidak ada benar atau salah. 30 detik dari sekarang, silakan tentukan pilihannya. Iya, cukup. Terima kasih. Boleh kita satukan lagi semangatnya. Untuk membahas tema hari ini, langsung saja kita undang Ustadz kita untuk bergabung bersama kita. Kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ya, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Keluarga? Selamat merayakan Nuzulul Quran. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah sehat semua ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, ini hari ini kita kedatangan teman-teman yang biasa memang melakukan kegiatan sehari-hari di masjid nih Pak Ustadz. Ya. Dan kita tahu kan ya malam 17 Ramadan ini diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Tapi banyak juga ada orang yang belum yakin gitu masalah perbedaan Nuzulul Quran dengan asbabun nuzul. Nah, baru kaitannya nanti mungkin ke amalannya. Ya. Sebelum kita ke amalan mungkin kita pengen tahu perbedaannya apa sih Pak Ustadz? Ya, Nuzulul Quran itu hari pertama kali diturunkannya Quran. Ya, ibaratnya kalau dia pemerintah, hari pelantikan. Oh, disitulah ya, diserahkannya Al-Quran kepada manusia. Al-Quran yang pertama kali. Nanti kita cerita secara detail sejarah awalnya. Kemudian asbab, berasal dari sebab. Asbab itu bahasa Indonesia sebab. Jadi kalau disebut asbabul nuzul, jadi yaitu sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Apa yang melatar belakanginya. Kalau dalam buku skripsi, nulis skripsi disebut latar belakang masalah. Ya kan? Nah, ini latar belakang kejadian yang menyebabkan turunnya Quran itu. Nah, sebenarnya waktu itu kondisinya seperti apa waktu Quran diturunkan Pak Ustadz? Ya, sebelumnya kan usia Rasulullah pada saat itu 40 tahun. Rasulullah mulai mengalami kegelisahan. Bahasa tepatnya kepedulian sosial. Kenapa ya orang-orang di Mekah menyembah 4 Tuhan? Dan dia sembah patung, batu-batu dia bikin, lalu dia sembah.
Kemudian perempuan tidak ada nilainya. Bahkan perempuan yang lahir dianggap aib. Kemudian perbudakan. Nabi gelisah. Dalam keadaan gelisah itu, Nabi kemudian beruslah. Bahasa Indonesianya nyepi. Naik ke gunung. Ya, nah, disitulah yang kita kenal dengan Gua Hira. Gua Hira. Merenunglah beliau di situ berhari-hari. Sampai pada kemudian 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan turun perintah pertama yang mendeklarasikan menjadi pembuktian Muhammad adalah nabi yang terakhir. Usia Rasulullah pada waktu itu 40 tahun. Datanglah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berdialog dengan Nabi. Sebelumnya tanggal nuzulul Quran itu sebenarnya ada perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan 24 Ramadan. Nah, Mas Bayu sendiri saya tanya, apa sih Ramadan itu bulan keberapa kalau dalam kalender Islam? Bulan ke-10. 9. Ya, bulan ke-9. Jadi Ramadan itu kalau kalender Islam adalah bulan ke-9. Ramadan sendiri artinya adalah terik yang panas yang terik. Ramadan itu artinya panas yang terik. Nah, pada tanggal 17 Ramadan itu turun Jibril berbentuk dalam manusia. Kemudian dia peluk Nabi. Dia peluk, lalu Jibril berkata, "Iqra", baca. Nabi berkata, "Saya tidak bisa membaca." Dipeluk, makin peluk lagi, baca. Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." "Iqra", saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi, akhirnya sampai Nabi sesak napas. Ya kan, kalau orang dipeluk kencang-kencang itu kan sesak napas ya. Susah bernapasnya. Kalau sekarang sesak napas bisa jadi COVID. Astagfirullahaladzim. Makanya vaksin. Makanya booster, bos. Sudah akhirnya di ketiga Rasulullah kemudian membacanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai ayat kelima. Disitulah awal bukti Rasulullah dideklarasikan, dilantik seperti bahasa tadi, dilantik menjadi nabi yang terakhir. Nah, setelah Nabi menerima wahyu, Nabi kembali ke rumahnya bercerita kepada Khadijah. Ceritakan bahwa saya begini, kemudian Khadijah memanggil pamannya, yang pada saat itu ada seorang pendeta yang tunanetra, disampaikan, lalu pamannya Nabi ini kemudian Waraqah bin Naufal datang, dia tunanetra, Ali datang menjemputnya dan ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, "Ya Muhammad, itu yang mendatangimu sama yang mendatangi Isa alaihissalam, sama yang mendatangi Ibrahim alaihissalam, engkau telah dilantik menjadi nabi dan rasul." Dan pada saat ini pendeta ini memprediksi bahwa ada saatnya nanti engkau diusir dari kampungmu. Dan pada saat itu Allah mengizinkan saya umur panjang, maka saya berada di barisanmu untuk membelamu. Dan terbukti kan hari-hari berikutnya Nabi diusir dari Mekah lalu hijrah ke Madinah. Nah, itulah ayat pertama yang Allah turunkan, yaitu dilantiknya Rasulullah menjadi Rasul. Itulah disebut nuzulul Quran. Adapun asbabun nuzul, sejarah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang melatarnya untuk turunnya Quran. Karena Al-Quran itu jangan bayangkan turun bulat-bulat seperti satu kedai Muhammad, saya lantik kau jadi nabi. Enggak gitu ya, Pak Ustadz. Ya Tapi kan? bertahap. Ya, pada saat Nabi sendiri itu Quran yang kita baca, yang kita pegang, yang kemudian kita sebut dengan mushaf, itu tidak ada pada zaman Nabi. Nabi terima wahyu dicatat oleh sekretaris beliau. Lagi-lagi dicatat lagi. Kemudian pada saat Utsman bin Affan barulah dibukukan. Makanya Quran itu disebut mushaf Utsmani. Karena pada zaman Utsman bin Affan baru dia dicetak lalu disebarkan. 4 dibikin lalu disebarkan ke 4 penjuru. Begitu Mas Bayu. Dahsyat sekali. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai amalan apa yang harus dilakukan. Kalau tadi kita sudah mengetahui, mendengar kisah turunnya Al-Quran ke Rasulullah SAW. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang.
Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, kan tadi Pak Ustadz udah cerita nih mengenai tema Nuzulul Quran, bagaimana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Nah, apakah setelah itu kan turunnya bertahap tuh Pak Ustadz, apakah setelah itu ayat suci itu selalu diturunkan di tempat yang sama? Tidak. Setelah itu pindah-pindah. Itulah sebabnya ada yang disebut ayat Makkiyah. Itu diturunkan Di Makkah. Di Makkah. Ada di Madaniyah, berarti di Diturunkan Madinah. di Madinah. Di Makkah pun beda-beda. Tidak satu tempat bahwa misalnya di Darul Arqam saja. Tidak. Ada yang Nabi dalam keadaan perang. Ada dalam keadaan lagi di masjid. Ya macam-macam. Tempatnya pindah-pindah. Yang pasti selalu di tempat-tempat dengan penuh kemuliaan. Masya Allah. Itu makanya disebut ada surah Makkiyah, surah Madaniyah. Madaniyah, Kalau ya. enggak, jangan bayangkan bahwa di tempat Gua Hira terus. Apalagi Bukan, ya? membayangkan datang bawa kitab nih Muhammad saya lantik kau. Tidak seperti Turunnya itu. bertahap, Turunnya surat demi bertahap, surat. Dan berarti bertahap. asbabun nuzulnya juga beda-beda ya Pak Ustadz? Ya, betul. Oke, baik. Ya. Nanti kita bahas lebih jauh Pak Ustadz. Tapi yang jelas berbicara mengenai turunnya wahyu Al-Quran, ini kan mengingatkan kita untuk selalu senantiasa membaca dan juga mengamalkan ayat suci. Nah, narasumber kita yang satu ini sahabat Dasat, beliau adalah seorang qori'ah. Masya Allah, langsung saja kalau begitu kita akan ngobrol lebih jauh bersama Anissa Nur Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Kak Bayu? Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Manggilnya Anissa, Nur apa Lestari? Silakan duduk. Dipanggilnya Anissa boleh? Anissa biasanya Iya. dipanggil, sama keluarga dipanggil Anissa. Iya, Nur Silakan juga duduk, boleh. Anissa. Boleh juga panggil Qori'ah. Panggil Korea. Masya Allah. Masya Allah. Mbak Anissa ini sebenarnya sejak kapan memutuskan dan menjalankan ya profesi sebagai seorang Korea? Ini bisa dibilang profesi nggak sih Pak Ustadz Korea? Bisa juga. Bisa juga ya. Ya, sejak kapan menjadi Korea? Sebenarnya untuk belajarnya sudah dari kecil ya, dari SD. Kelas? SD belajar sama ayah itu, kelas 3 SD. Umur 9 ke 10 tahun. Langsung sama Oh, berarti ayah. ayahnya juga Qori. Iya, Alhamdulillah Ustaz, Kori juga. Wah, subhanallah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Itu namanya dimakan codot Pak Ustadz. Iya. Beda lagi. Oke, terus gimana yang bikin tertarik awalnya pertama kali? Apakah memang disuruh orang tua atau memang ada ketertarikan menjadi qori'ah? Nggak ada paksaan, Alhamdulillah dari orang tua. Malah yang bikin saya ingin belajar itu karena mendengar ayat itu sendiri dari seorang qori'ah juga. Qori'ah itu dari Sulawesi juga, Kak Nasriah namanya. Oh, oke. Melantunkan ayat itu, padahal saya tidak tahu artinya apa. Sedih jadinya. Nangis tiba-tiba, padahal nggak tahu artinya apa. Tapi karena semerdu itu suara beliau gitu. Kemudian juga ayah sering putar-putarkan kaset Haji Muammar, Ibu Haja Maria Ulfa. Nah itu kori-kori terdahulu yang Masya Allah nafas panjang, merdu banget. Di masjid juga, jadi setiap dengar itu pengen seperti itu. Gimana ya, pengen belajar. Akhirnya ayah ajarkan dulu nada-nada dasar, kemudian berguru lagi ke ustadz yang lain. Dan Mas Bayu langgam melantunkan Quran itu ada versi Indonesia khusus. Kalau diperlombakan di dunia internasional, MTQ internasional, Ada kekhasannya. ada kekhasannya. Itulah yang dicetuskan dan dipelopori oleh qori kita Muammar ZA. Subhanallah. Ya, jadi mau punya. denger dong? Boleh nggak? Boleh, Buat boleh. kita semua ya. Boleh Pak Ustadz ya? Ya. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu
yafsahillahu lakum. Wal ayah. Sadaqallahul azim. Mas Bayu, Ya, Pak itu ayat yang dibacakan tadi tentang adab menghadiri majelis taklim, pengajian. Nah, setahu saya, mohon diluruskan kalau salah, ayat yang sama dibacakan dengan nada dan gaya bahasa gaya lantunan yang berbeda. Itu kalau saya tidak salah ada yang disebut jawabul jawab. Ada. itu beda lagi ya, Jadi Pak Ustadz? kita itu dengarnya aja dengar, oh padahal mereka itu ada langgamnya. Betul. Ada Orang yang profesi qori dan qoria dia tahu tuh. Bahkan mereka bisa tahu, oh curi napas nih. Kalau gitu. kita kan tidak tahu itu kapan dia ngambil napasnya. Kalau hakim dia tahu itu. Dia tahu cara ngambil. Dia tahu, oh dia curi napas. Dan itu menentukan juara atau Masya tidak. Allah. Nah, Harus satu nafas. belum lagi cara konsentrasi, ngatur napasnya, tarik napas, mempergunakannya selama itu. Kemudian belum lagi menghafal ini panjang pendeknya. Itu bukan pekerjaan gampang. Qori itu, qoriah. Seperti Iya, ini. Subhanallah. Nah, saya pertama kenal seperti ini karena dulu awal saya ceramah belum jadi ustadz. Mulai kenal mimbar itu dari situ ada yang disebut MSQ. Musabaqah Syarhil Quran. Jadi 3 orang, ada yang ngaji, ada yang terjemahkan, ada yang mensyarah. Mensyarah itu menjelaskan ayat yang dibaca. Situ saya pernah ikut MTQ dan juara 1 waktu itu Masya ya. Zaman dulu kampung. Pesertanya berapa orang tuh Pak Ustadz? Ya, MTQ bos, bisa. Tapi tingkat kita akhirnya sejak itu mulai tertarik. Masya Ya, Allah. jadi qori seperti ini bukan pekerjaan gampang. Iya, ya Nah, subhanallah. selama ini cara memelihara suara kan tidak gampang. Semua orang Iya. dikasih suara yang punya napas panjang. Betul. Gimana tuh supaya konsisten? Suara, nafas. Alhamdulillah setiap hari ada di pondok itu ada tilawah. Ada tilawah ba'da subuh dan ba'da asar. Itu jadi suara dilatih terus. Ya menahan juga kalau mau tampil atau gimana itu untuk menahan dari makanan-makanan yang berserat. Misalnya berminyak itu atau es. Sebenarnya saya tetap minum tapi kalau mau tampil itu Nggak supaya ini stabil aja suara biar bisa terkontrol. Nah, di situ harus punya strategi dan taktik bagaimana supaya suara tidak rusak. Masya Allah. Mbak, kalau seperti alirannya Muammar Z.A. apa namanya? Itu tilawah mujawad namanya. Mujawad. Tapi ada juga beliau bacanya dengan kiroat yang Nah, kayak kalau wadduha qiraat. jadi wadduhe. Ya, bacaan. itu orang Itu biasa beda lagi kasih ya? tahu saya. Ustadz, aliran salah itu. Kenapa dia baca wadduhe? Kau enggak dapat ilmunya. Iya, kan? iya, Nah, iya, kalau iya. yang Oh, anak itu beda biasanya yang anak-anak kalau yang menggelar, mohon maaf ya, biasa menggelari dirinya komunitas hijrah kan lain lagi tuh cara bacanya. Iya. Dulu kan kalau kita ada acara, misalnya acara maulid, ya baca Qur'annya model kayak ini. Sekarang ada lagi tuh yang model apa namanya tadi itu? Langgam Nusantara juga ada. Ada. Yang kayak ke Sunda-Sunda, ke Jawa juga ada gitu. Jadi khas Indonesia. Tapi tidak merubah Tidak merubah tajwid makna bacaannya. tajwidnya, Oh, makna tajwid ayatnya dan tidak maknanya. boleh ya. Ini dong, kasih tips dong buat kita semua, mungkin sahabat dasar juga di rumah nih yang mau menjadi qoriah seperti kamu. Apa nih tips dan triknya? Latihannya bagaimana? Pasti masuk. Cara belajarnya gimana? Harus cari guru, pasti harus cari guru. guru. Caranya Ya. gimana setelah ketemu guru? Yang pertama, semua orang pasti punya kemampuan suara berbeda-beda gitu. Jika sudah diberikan anugerah suara yang baik, nah kita dari mana mau pakai ke nyanyi, mau pakai ke jadi qoriah, mau pakai ke tilawah, nah itu tergantung dari niat lagi. Banyak orang yang suaranya bagus tapi belum tentu terjun ke Al-Quran belajarnya. Nah, alhamdulillah jika dikasih kelebihan sama Allah, belajar, cari guru, sering mendengar. Karena belajar sekarang kan tidak hanya secara langsung, virtual Masuk ke juga pondok, ada, ya, bisa lewat virtual. YouTube, dari Instagram gitu. Ada banyak platform untuk belajar tilawah sekarang. Banyak wadah juga dan kajian-kajian Berarti tadi tilawah. salah satu syaratnya yang harus dimiliki adalah punya suara yang bagus begitu ya? Tidak juga, ada kemauan dulu karena Oh, ada terasah kemauan nantinya. Oh gitu. Iya, ada banyak juga alhamdulillah ada beberapa teman juga yang awalnya itu bahkan tidak punya basic sama sekali. Tapi karena dia ingin belajar, lama Latihan kelamaan terus. itu suaranya terlatih karena istiqomahnya itu.
sering mendengarkan. Yang penting paham nada itu dulu. Kuncinya paham nada, suara bisa, nanti lama-kelamaan Makanya harus paham. ada ilmunya, ada suara guru. Iya. Iya. Ya biasa kalau misalnya mau tahu matematika kan biasa kursus matematika. Mau tahu model-model ngaji kayak tadi ini ya Belajar harus punya dulu. guru. Belajar juga. Tidak bisa langsung lihat aja di YouTube. Tidak, dia pasti ada dibimbing, Ada guru pembimbingnya guru ya? khusus. Dasar. Dan ngaji seperti tadi mau target 30 juz selama Ramadan nggak cukup, sebab itu satu ayat kan panjang betul, lama betul Iya, cara bacanya. indah betul Lain lagi soalnya cara kita bacanya dengernya. kalau untuk Ramadan. Masya Allah. Mbak Anissa, terima kasih sudah hadir di sini berbagi cerita dan inspirasi buat kita semua. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kesehatan, Amin. perlindungan dan juga berkah dan selalu Istiqomah, memelihara. Itu yang Amin, paling doanya penting. Kak Bayu, Ustadz doanya. Iya, salam buat orang tua yang telah mendidik Mbak Anissa menjadi Korea seperti Insya Allah. sekarang. Nah, sahabat Dasat dan Ustadz Dasat, kita akan jeda sebentar. Setelah ini kita akan bahas hasil polling yang tadi sudah dilakukan yang hadir di studio. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Mbak Anissa, terima kasih. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, sambil Anda menikmati santap sahur, kita lanjutkan lagi pembahasan tema mengenai nuzulul Quran tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, sebelum kita bahas mengenai hasil polling, saya mau ada satu pertanyaan. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, tapi dari handphone, itu sama nggak sih keutamaannya seperti kita membaca dari kitabnya gitu? Sama membacanya. Kan kalau harus bawa Quran kitab mushaf itu kemana-mana, itu Takutnya jatuh, repot, takutnya takut, iya. dan bisa menjadi penyebab kita akhirnya tidak ngaji. Maka zaman-zaman sekarang ini di mana handphone itu ada disebut aplikasi Quran, ya, nah, dia download ya sambil perjalanan dari kantor ke rumah, ya dia buka Qurannya tapi versi digital. Oh, Masya Allah. Tidak mau ubah keutamaan dalam mengaji, kecuali misalnya profesinya sebagai qori, diundang dalam acara ke masjid, misalnya memperingati nuzulul Quran, acara itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan profesinya memang sebagai qori. Baiknya dia bawa Quran untuk membaca di depan orang banyak. Ada juga saya lihat itu sudah qori, dia profesinya qori, ngaji di depan orang banyak, acara resmi cuma pakai Quran. Apa itu? Handphone. Parahnya lagi dia lupa matikan. Begitu lagi ngaji masuk telepon. Masya Allah. Nah itu ya. Iya, Jadi adabnya adab. Ada adabnya ya Pak Ustadz. Nah bicara soal adab, kalau misalnya kita mau kamar mandi, kita ada aplikasi Al-Quran di handphone. Oh ada ulama teman yang saya mengharamkan. Taruh di luar ada kan ulama hilang, yang Pak mengharamkan. Makanya ada ulama yang tegas, apalagi ulama-ulama salaf, betul-betul tidak boleh, haram sama sekali. Oh gitu. Nah makanya hati-hati juga. Tapi dia bilang, Ustadz, bagaimana caranya kita mau di terminal, mau disimpan di luar handphone? Hilang, Ustadz. Iya kan? Gimana, makanya di situ ada ulama yang mentolerir, yang mengatakan boleh saja, yang penting jangan dibuka pada saat di dalam toilet. Oh, aplikasinya Ya, jangan dibuka. aplikasinya jangan dibuka. Bahkan jangan hal seperti itu, sampai saja untuk nada dering Al-Quran itu ada ulama yang mengharamkan. Kapan? Ketika Anda memotongnya, misalnya lagi baca, lagi ngaji tuh nada deringnya, tiba-tiba dipencet pada saat potongan ayat itu tidak boleh dipotong, tidak boleh diberhentikan karena bisa salah makna. Ada ulama mengharamkan sama sekali, tapi ada juga yang membolehkan, tetapi umumnya menganjurkan untuk tidak. Siap, dahsyat sekali. Nah, sekarang saya mau berikan kesempatan buat teman-teman sahabat Dasat yang hadir di sini yang udah ikutan polling untuk cerita nih. Yang pilih A, B, atau C. Saya mau tanya yang pilih A. Siapa yang mengamalkan di malam nuzul Quran ini dengan memperbanyak tadarus Al-Quran? Yang pilih A. Oke, yang pilih B, memperbanyak doa dan zikir. Nah, saya yang tanya yang A dulu deh, saya mau tanya yang A. Boleh diberikan mikrofonnya, boleh dipinjam? A, pilih A. Namanya siapa? Dan boleh cerita. Tapi tidak mencontek tadi tidak niru masa waktu ikutan mencontek. gini aja nyontek Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri. Saya dari Majelis Pemuda Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat. Jadi yang dipilih tadi apa? A. A, yaitu Memperbanyak tadarus Al-Quran.
Oke, bedanya apa dibanding malam-malam sebelumnya pada saat malam nuzul Quran? Untuk perbedaannya ya, karena untuk membaca atau tadarus Al-Quran ini lebih banyak waktunya dibandingkan yang lain seperti sholat Membaca malam. Al-Quran atau tadarus? Tadarus, membaca Al-Quran. Jadi ada perbedaan tuh, tadarus itu ada guru yang membimbing, ada diskusi, ada pembahasan, itu tadarus. Kalau membaca, mengaji, ya biasa sendiri, sampai habis. Targetnya misalnya malam nuzul Quran ini target saya 2 juz. Ya itu ya. Nah boleh, bagus. Amalan, salah satu amalan nuzulul Quran, karena namanya nuzulul Quran maka kita memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Ya, membacanya boleh pakai Quran, lebih utama pakai mushaf gitu. Mushafnya. Tapi kalau tidak ada, karena Anda di masjid dan tidak bisa membawa kemana-mana, maka boleh juga di handphone. Nah, yang milih B, saya mau tanya. Terima kasih Mas ya. Yang pilih B tadi mana? Boleh cerita memperbanyak doa dan zikir, doa apa? Ada doa khusus kah yang dibaca pada malam nuzul Quran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimi Fajri dari Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal. Alasan saya memilih yang B karena kalau saya setiap hari itu udah sering tilawah gitu. Jadi Sudah kalau di tilawah saat dia tiap malam hari. nuzulul Qurannya, saya punya target kalau bisa sudah khatam di pas malam 17 Ramadan itu gitu. Jadi selain sudah melakukan tadarus tadi itu, saya memperbanyak doa dan zikir gitu di malam itu, seperti itu. Masya Allah. Ya, terima kasih. Jadi semuanya. Mas Bayu, Ya, Pak Ustadz. kita semua ini 3 pilihan kan. Pertama, membaca ayat suci Al-Quran, ngaji. Ya. Yang kedua, Doa dan zikir zikir. dan doa. Yang ketiga, Sholat sholat malam. Nah, Sebenarnya ini semua bisa dilakukan pada malam itu. Bisa semua. Malam itu kan mulai dari beduk maghrib sampai subuh. Itu 1 malam namanya. Ya. Nah, malam nuzulul Quran, kalau Anda mau ngamalkan 3 ini, semua bisa lakukan. Tiga-tiganya Selesai ya, sholat Pak Ustadz? maghrib, buka, sholat, datang ke masjid. Ya, sambil nunggu isya, sudah ngaji. Ya, sebelum saya waktu masih kuliah tuh. Ya, sambil nunggu ngaji, sambil nunggu isya. Masuk isya, kita sholat sunnah. Di masjid nih ceritanya. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang menyertai 5 waktu. Yang namanya sholat sunat Rawatib. tidak muakkad, menjelang isya. Di depan. Qabliyah namanya. Sholat 2 rakaat. Sudah azan, sholat, kemudian nunggu qomat. Sholat isya. Sudah sholat isya, kita sholat lagi namanya sholat ba'diyah. Ya, rawatib ba'diyah. Sholat sunnah setelah sholat isya yang wajib. Naik 2 rakaat. Sudah itu kita duduk. Ngaji lagi. Selesai sholat. Itu sudah namanya sholat malam. Tarawih itu sudah sholat. Sholat lain namanya itu. Sudah tarawih. Sudah tarawih mungkin doa. Berdoa. Ya, doa apa saja. Doa tidak harus bahasa Arab. Doanya si ini tentu beda doanya si mbak itu. Doanya bapak ini beda bisa jadi sini. Kenapa beda Ustadz? Ya, beda-beda kebutuhan orang. Barangkali ada kebutuhannya minta jodoh, barangkali ada kebutuhannya sudah dia dapat jodoh tapi dia minta anak soleha, ya macam-macam. Nah, sumba itu dia berdoa, selesai doa, dia disikir lagi. Sikir dia sebelumnya lagi, dia rindu lagi baca ayat suci Al-Quran, dia ngaji lagi, baru dia pulang. Sampai di rumahnya dia ngaji lagi. Kan dia pikir malam nuzulul Quran ini paling banyak harus banyak baca ayat suci Al-Quran. Sudah itu dia nonton sekejap. Dia nonton apa? Jangan nonton sinetron yang membuat buyar kita punya kehusuan. Dia nonton Gaspol Ramadan. Sudah selesai semalam itu. Semua bisa dilakukan. Dia sholat lail, dia zikir, dia ngaji, dia berdoa. Semua kebaikan-kebaikan pada malam itu lakukan. Tapi jangan khusus pada malam itu saja. Besok enggak lagi. Allah mencintai yang kontinu, yang berkelanjutan. Ya, Ya, itu. ini hasil pollingnya Pak Ustadz.
61% banyak memperbanyak tadarus Al-Quran. Ya. Lalu kemudian ada memperbanyak doa dan zikir, memperbanyak sholat malam. Tapi seperti yang Ustadz Dasat sudah sempat berikan petuahnya buat Bisa kita. dirangkum semua. Semuanya bisa dirangkum supaya kita bisa mendapatkan keutamaan nuzulul Quran. Saya akan berikan kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dasat. Silahkan angkat tangannya yang mau bertanya. Saya mulai dari sebelah kanan. Silahkan Mbak. Boleh sebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah dari Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal. Izin bertanya Ustadz, jika seseorang ada yang belum bisa membaca Al-Quran, dalam artian masih terbata-bata dalam membacakannya, dan dia hanya membacakannya itu latinnya saja, apakah pahalanya akan berkurang Ustadz? Terima kasih. Hanya membaca apa? Lantunannya saja? Latinnya saja. Oh, latinnya saja. Oke. Ya, terima kasih Gimana Pak Ustadz. Ustadz? Ya. Tahan dulu. Oke lah, tahan lagi. Kita akan jeda sebentar Pak Ustadz. Kita akan dengarkan jawabannya. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dasar. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi Gaspol untuk memperbanyak ilmu, amalan, dan pahala di bulan suci ini. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Nah, mengenai topik nuzulul Quran, tadi ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak bisa membaca ya surah atau tulisan Arabnya, baca Latinnya boleh atau tidak, Pak? Boleh, tidak ada larangan. Soal pahalanya bagaimana, tidak usah hitung-hitung pahala. Berbuat baik saja biar Allah yang berikan balasan pahala itu. Nah tentu, tapi menurut saya beda keutamaan, bukan pahala ya. Saya keutamaan membacanya dengan bahasa aslinya dengan membacanya melalui huruf-huruf Latinnya. Ya, karena pahala bagi membaca itu satu huruf itu ada pahala di sisi Allah. Tapi tidak usah kalkulasi berapa 7, 4, 9, enggak. Berbuat baik saja lalu lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Tetapi tidak mengurangi keutamaan Anda telah membaca ayat suci Al-Quran. Yang jadi masalah dan tentu akan menjadi nilai keutamaan berkurang ketika Anda paham dan tahu menggunakan bahasa aslinya, huruf-huruf aslinya, lalu Anda lebih senang membaca Latinnya. Kalau mau saya sarankan, jangan cuma baca Qur'annya dalam bahasa aslinya, tetapi lebih baik juga membaca terjemahannya. Supaya tahun ini, kan belum pernah saya yang hadir di sini, saya sangat yakin sudah sering hatam 30 juz dengan membaca huruf aslinya, bahasa Arabnya gitu ya, mudahnya dipahami ya. Tetapi barangkali tidak ada di antara kita yang pernah menghatamkan juga terjemahannya. Maka sebaiknya Ramadan ini, nah kalau misalnya target saya harus baca nih sudah selesai, ini sudah juz yang ke-20 misalnya 29. Nah selesaikan 30 juz, karena masih ada Ramadan masih lebih 20, kita lanjutkan dengan membaca aslinya, lalu baca juga terjemahannya. Ternyata selesai juga di hari 20, masih ada 10 hari yang tersisa, baca lagi tafsirnya. Sehingga Ramadan tuntas pengetahuan kita, baca Al-Quran, tahu maknanya, kemudian paham apa yang ada di dalam Al-Quran yang dibahas itu. Ya, sekali. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya ya Mbak ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Ibu Linda Hayani dari Johar Baru, Jakarta Pusat. Ibu Haryani. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya membaca Al-Quran untuk wanita yang sedang menstruasi atau sedang haid? Apakah mushafnya, lembaran-lembaran mushaf itu boleh dipegang? Atau jika pun boleh dipegang, Al-Qur'annya itu sendiri boleh dipegang nggak bagian luarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini masuk dalam masalah khilafiyah
ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama soal masalah ini. Ada ulama yang sama sekali mengharamkan untuk menyentuhnya karena disebut kitab suci. Ada juga ulama yang mengatakan boleh memegangnya. Ibu ya. Nah sekarang kalau mau waspada, saya bermazhab tidak boleh pegang sama sekali. Berarti tidak bisa ngaji. Boleh tetap ibu ngaji. Caranya apa? Ibu tinggal mengulang-ulang ayat yang ibu hafal. Ayat apa? Ibu hafal Fatihah, juz amma. Itu aja diulang-ulang. Ya. Nah, boleh ibu baca ayat suci Al-Quran, meskipun ibu berpendapat tidak boleh pegang mushafnya. Tidak boleh pegang mushaf tidak berarti otomatis tidak boleh ngaji juga. Enggak. Ibu boleh tetap ngaji, baca ayat suci dengan cara apa? Ibu tidak pegang Quran tapi tinggal mengucapkan hafalan-hafalan, mengulang-ulang hafalan yang ibu hafal. Minimal juz amma. Ya? Oke. Iya. Nah, Pak Ustadz, kan Al-Quran itu kan ada yang terjemahannya saja gitu Pak Ustadz. Nah, kalau itu boleh dipegang nggak oleh perempuan yang haid? Terjemahan? Nggak ada lah. Pasti ada juga aslinya dengan Ada terjemahan. aslinya ya? Nggak. Berarti adabnya sama Atau juga? ada yang pernah terjemahan saja dia dapat? Nggak pernah. Tulisan Pasti Latin ada. itu pasti ada Arab. Ya, Arab lalu Latin. Biasa Baru Quran modern sudah ada juga itu asbabun nusulnya. Ada juga di keterangan situ. ceritanya ya, Pak Ustadz? Ada yang dijelaskan, ada juga. Ada. Alhamdulillah sekarang Ya. Quran dengan versi macam-macam tetapi tetap ada bahasa aslinya. Itulah kelebihan Al-Quran. Karena tetap ada bahasa aslinya. Alhamdulillah. Begitu salah satu cara Allah memelihara ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Ya. Dan adabnya juga sama berarti ya, Pak Adab. Ustadz? Saya masih ingat sampai sekarang kalau mau ngaji dulu waktu kecil kita. Kalau mau ngaji itu tidak boleh kalau tidak wudhu. Wudhu dulu. Ya, kemudian mengambil Quran itu kita ambil lihat Quran disimpan di ketinggian. Tidak boleh dia dibawa sejajar dengan kaki. Dia harus ada di ketinggian. Kemudian kita dibungkus dengan penuh kemuliaan. Lalu ketika mengambil Quran itu dari ketinggian itu kita cium dulu. Biasa gayanya begini. Ya, baru buka, ada adabnya. Kemudian menghadap kiblat ngajinya. Selesai itu pun dicium lagi, simpan, kembalikan di tempat ketinggian. Itu adab. Kenapa? Ini beda dengan buku biasa. Ini kitab suci. Hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dahsyat sekali. Baik, Ustadz Dasat, Ya. sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, mohon petuah buat kita semua. Ya. Pabrik mobil mengeluarkan produk. Pasti ada buku pedoman perawatan mobil tersebut. Handphone merek tertentu mengeluarkan produk. Pasti di dalam kardus handphone itu ada buku pedoman penggunaan handphone. Allah menciptakan hambanya. Salah satu di antara hamba itu adalah manusia. Ini kita. Ya, tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Bagaimana tata cara menyembah kepada Allah? Bagaimana hidup? Seperti layaknya tadi mobil ada buku pedoman dan panduannya. Allah menciptakan manusia, tentu ada juga buku pedomannya. Panduannya, apa buku pedoman penggunaannya? Adalah kitab suci Al-Quran. Ketika Anda punya masalah, Anda mau hidup baik, awet, tetap dalam garis, maka gunakan buku pedoman. Itulah sebabnya Al-Quran dikatakan, Al-Quran diturunkan, zalikal kitabu la raiba fi hudan. La raiba fi. Ini Al-Quran kami turunkan. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Percaya. Maka kalau mau hidup selamat, dunia sampai akhirat, maka gunakan Quran. Logikanya juga, Anda mau awet mobilnya, ya, mau bagus perjalanan dalam mobil, terawat dengan baik, gunakan buku pedoman. Tentu Anda keliru, Anda mau memperbaiki motor, tapi Anda buku pedoman pakai gunakan handphone, buku handphone. Wih, rusak motor saya, ini buku pedoman handphonenya. Tentu tidak nyambung.
Maka ketika hidup Anda mau baik dalam rel selamat dunia akhirat, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, maka gunakan Al-Quran. Bagaimana cara menggunakannya? Bermula dari tanamkan kecintaan membaca ayat suci Al-Quran. Jangan cuma pada malam-malam tertentu, jangan cuma hari-hari tertentu, tetapi setiap hari kita baca Al-Quran. Sudah kita baca Al-Quran, kita tingkatkan dengan cara apa? Mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, kita paham dan kita tahu betul, langkah berikutnya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma aneh juga, lomba membaca ayat suci Al-Quran dapat hadiah piagam. Tapi orang yang menjalankan Al-Quran secara benar, biasanya kita anggap radikal dan melanggar, intoleran. Nah, kehadiran kita tentunya bukan sekedar untuk mendengarkan dakwah semata di tempat ini. Yang lebih penting kita pulang, mari baca, pelajari, amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Datsat atas ketuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu memuliakan Quran. Tidak hanya di malam nuzulul Quran, selalu membaca dan juga menjalankannya. Menjadikannya sebagai pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhir kata, saya Bayu Oktara, Ustadz Datsat Latif, dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih sahabat Datsat, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan juga termasuk Anda, dimanapun Anda berada. Kami akan kembali insya Allah besok tentunya hanya di Gaspol Sahur. Saya Bayu Oktara pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ketemu di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Metro TV.